Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Dewi Anggreni. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan memaparkan mengenai apa sih tunanetra. Nah, di sini ada menurut Daniel P. DKK 2009 yang mengatakan bahwa tunanetra adalah seseorang yang memiliki ketajaman visual 20/200 atau kurangnya penglihatan yang baik meski telah dikoreksi atau telah memakai kacamata. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan ketajaman visual 20/200? Nah, apabila kita misalkan periksa mata ke dokter, nah kita itu diperlihatkan gambar yang isinya itu huruf-huruf yang dari yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, tingkatan ketajaman visual 20/200 itu ada pada huruf yang paling besar yang ada di awal. Nah, di sini itu ada juga yang menurut Baraga 1983, yaitu anak tunanetra adalah anak yang mempunyai kerusakan dalam penglihatannya, sehingga menghambat prestasi belajarnya secara optimal, kecuali jika dilakukan penyesuaian pada pengalaman belajarnya. Nah, dari kedua pengertian tersebut, kami menyimpulkan bahwa tunanetra adalah tidak berfungsinya indera penglihatan pada seseorang, yang dimana hal tersebut dapat menghambat perkembangan belajarnya. Oleh karena itu, diperlukannya perhatian khusus serta bimbingan dalam mendapatkan informasi dan juga pengetahuannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan karakteristik anak dengan ketunanetraan. Nah, pada karakteristik ini terdapat 4 poin. Yang pertama ada karakteristik tingkat kognitif, yang kedua ada karakteristik akademik, yang ketiga ada karakteristik sosial dan emosional, yang keempat ada karakteristik perilaku. Nah, pada karakteristik akademik saya akan menjelaskan 3 poin dengan keterbatasan anak ketunanetraan. Yang pertama, ada keterbatasan tingkat dan keanekaragaman pengalaman. Nah, pada anak yang pada anak dengan ketunanetraan ini mereka menggunakan indera yang masih berfungsi untuk mendapatkan pengalamannya. Mereka menggunakan indera pendengar dan peraba. Nah, tetapi mereka masih memiliki keterbatasan dalam pengalaman itu. Contohnya dalam bentuk mereka tidak bisa menentukan warna pada benda itu. Lalu tidak bisa meraba yang jauh seperti benda di angkasa, mengetahui bentuknya tuh seperti ini, benda di angkasa itu kayak gini, bintangnya itu kayak gini. Mereka nggak tahu karena mereka ada keterbatasan pada penglihatan, jadi mereka tidak bisa mengetahui bentuk ukurannya seperti apa, kayak gitu. Untuk perabaan dan pengalaman itu mereka harus berinteraksi langsung dengan bendanya. Contohnya, anak dengan ketunanetraan untuk mengetahui jenis benda atau misalnya tuh pengalaman, mereka harus berinteraksi pada benda itu. Contohnya, anak ketunanetraan ingin mengetahui jenis kursi itu seperti apa, benda kursi itu seperti apa, mereka harus langsung berhubungan dengan benda itu. Oh, ini diraba, oh ini kursi itu seperti ini, contohnya begitu. Nah, lalu yang kedua ada kemampuan untuk berpindah tempat. Nah, tidak seperti anak-anak biasa,
anak ketunanetraan ini mereka harus hati-hati dalam berpindah tempat. Kalau misalnya anak yang normal, pasti mereka langsung mengenal lingkungannya. Oh, mau pindah tempat itu mereka langsung pindah tempat. Tapi kalau anak ketunanetraan kan mereka mau berpindah tempat itu harus hati-hati, pelan-pelan, seperti itu. Harus mengetahui lingkungannya itu seperti apa, meraba, begitu. Dan yang ketiga, ada keterbatasan pada interaksi dengan lingkungan. Nah, jika di suatu tempat yang ramai, anak-anak yang normal pasti mereka tidak asing lagi dengan lingkungan. Mereka langsung melihat-lihat saja gitu kondisi di lingkungannya itu kayak gini. Kalau mereka tidak, mereka ada keterbatasan dalam mengenal lingkungan. Mereka harus tidak bisa langsung melihat langsung kayak gini lingkungannya itu. Mereka tuh harus meraba dulu seperti yang tadi dijelaskan pada poin pertama dan kedua, begitu. Yang kedua, ada karakteristik akademik. Dampak pada ketunanetraan ini tidak hanya berpengaruh pada aspek kognitifnya saja, tetapi akademiknya juga, seperti membaca dan menulis. Anak dengan ketunanetraan mereka memiliki keterbatasan dalam membaca dan menulis karena mereka tidak bisa melihat. Tidak seperti anak yang lain dalam belajar membaca dan menulis yang tidak terlalu rinci. Mereka bisa membaca, bisa menentukan, oh huruf A itu seperti ini melalui indera penglihatannya. Bisa menulis mengikuti bentuk yang dicontohkan. Tetapi pada anak ketunanetraan ini menjadi suatu hambatan, sehingga diperlukannya media atau alat bantu dalam belajar seperti braille atau huruf cetak. Nah, tetapi ini dapat diatasi dengan pembelajaran yang sesuai. Anak ketunanetraan yang tidak memiliki kecacatan tambahan dapat mengembangkan pembelajarannya seperti baca dan menulis seperti anak-anak yang lain, seperti itu. 3, ada karakteristik sosial dan emosional. Nah, karena anak ketunanetraan ini memiliki keterbatasan dalam pengamatan dan meniru, jadi mereka memiliki kesulitan dalam melakukan perilaku yang benar. Nah, dampak dari ketunanetraan ini, mereka harus melakukan pembelajaran yang langsung dan sistematis, seperti mereka langsung diajarkan dalam mengembangkan sikap persahabatan yang baik, lalu dalam menjaga kontak mata, lalu dalam ekspresi wajah ketika berbicara dengan orang lain, gerak tubuh, postur tubuh, dan menggunakan alat bantu yang baik dan benar. Terakhir, ada karakteristik perilaku. Nah, biasanya anak ketunanetraan ini mereka kurang memperhatikan kebutuhannya sendiri, sehingga mereka perlu bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jika hal ini terjadi, maka cenderung siswa akan berlaku pasif. Bahkan tidak jarang siswa yang memiliki ketunanetraan ini berperilaku yang tidak sesuai, seperti mereka sering menekan-nekan mata, menimbulkan suara dengan jarinya, sering menggeleng-gelengkan kepala, sering berputar-putar. Nah, banyak teori yang menjelaskan bahwa hal tersebut karena kurangnya rangsangan sensoris. Nah, dengan begitu para ahli mengatasi ini dengan pujian atau misalnya tuh dengan aktivitas yang lebih baik, kegiatan, sehingga anak ketunanetraan mereka sibuk atau lupa dengan kegiatan yang tidak baik, seperti itu. Nama saya Suciawati. Di sini saya akan mempresentasikan tentang terjadinya faktor penyebab anak tunanetra. Di sini ada 2 faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal merupakan penyebab ketunanetraan yang timbul
kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada beberapa penyakit yang menyebabkan anak ini tunanetra. Yang pertama ada penyakit rubella, merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang sering berbahaya dan sulit diagnosa secara klinis. Penyakit rubella dan spesies merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang berbahaya dan sulit didiagnosa secara klinis. Yang kedua ada glaukoma, merupakan penyakit suatu kondisi di mana terjadi tekanan yang berlebihan pada bola mata. Kondisi ini ditandai dengan pembesaran pada bola mata, kornea menjadi keruh dan banyak mengeluarkan air mata. Yang ketiga ada diabetes. Penyakit ini gangguan pada retina yang disebabkan oleh diabetes retina penuh dengan pembuluh-pembuluh yang dapat dipengaruhi oleh kerusakan sistem sirkulasi hingga merusak penglihatan mata. Ada penyakit retinoblastoma, merupakan penyakit tumor ganas yang terjadi pada retina dan sering ditemukan pada anak-anak. Yang kelima ada penyakit trakoma, penyakit mata karena virus yang berbahaya di mata. Yang keenam ada penyakit katarak. Penyakit ini merupakan mata yang menyerang bola mata sehingga lensa mata menjadi keruh. Akibatnya terlihat dari luar putih. Dan yang ketujuh ada penyakit makular. Penyakit makular degeneration adalah penyakit kondisi umum yang agak baik di mana daerah tengah dari retina secara berangsur memburuk. Anak dengan retina degenerasi masih memiliki penglihatan perifer, akan tetapi kehilangan kemampuan untuk melihat secara jelas objek-objek di bagian tengah pada bidang penglihatan. Yang kedelapan ada penyakit kekurangan vitamin A. Vitamin A berperan dalam ketahanan tubuh terhadap infeksi. Kekurangan vitamin A akan menyebabkan kerusakan mata, yaitu kerusakan pada sensitivitas retina terhadap cahaya, dan terjadi kekeringan konjungtiva bulbi yang terdapat pada celah kelopak mata, serta pengerasan dan penebalan pada akhir ada kecelakaan. Benturan keras mengenai saraf mata dan tekanan yang keras terhadap bola mata dapat menyebabkan gangguan penglihatan, bahkan ketunanetraan. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih. Tunanetra. Klasifikasi tunanetra dibagi menjadi 3. Ada berdasarkan kemampuan daya penglihatan, berdasarkan saat terjadinya ketunanetraan, dan berdasarkan adaptasi pendidikan. Nah, untuk berdasarkan kemampuan daya penglihatan dibagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada tunanetra ringan, tunanetra setengah berat, dan tunanetra berat. Nah, di sini tunanetra ringan atau disebut defective vision atau low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka masih dapat mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Jadi mereka itu masih bisa melihat, guys, tapi mungkin terlihatnya samar. Tapi mereka masih bisa mengikuti program pendidikan secara baik gitu. Nah, yang kedua ada tunanetra setengah berat atau partially sighted, yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, akan tetapi mereka masih bisa mengikuti pendidikan, akan tetapi dibantu dengan menggunakan alat. Contohnya seperti kaca pembesar atau huruf yang bercetak tebal atau disebut huruf braille. Dan yang ketiga ialah tunanetra berat atau totally blind, yakni mereka yang sama sekali tidak bisa melihat. Ya, ini mah udah nggak bisa dibantu lagi dengan alat apapun. Nah, selanjutnya klasifikasinya kan tadi ada 3 ya, ada berdasarkan kemampuan penglihatan, berdasarkan terjadinya ketunanetraan, dan berdasarkan adaptasi pendidikan. Sekarang saya akan menjelaskan yang kedua, berdasarkan saat terjadinya ketunanetraan. Nah, berdasarkan saat terjadinya ketunanetraan ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama ada tunanetra sebelum dan sejak lahir. Ini udah jelas ya, kalau tunanetra ini terjadi pada saat orang ini dalam kandungan atau kurang dari 1 tahun mereka sudah mengalami ketunanetraan. Yang kedua, tunanetra batita.
Nah, tunanetra batita ini terjadi pada mereka sebelum berusia 3 tahun. Terus yang ketiga ada tunanetra balita. Tunanetra balita yaitu orang yang mengalami ketunanetraan pada saat ia berusia 3-5 tahun. Terus ada tunanetra pada saat usia sekolah. Kelompok ini meliputi anak yang mengalami ketunanetraan pada usia 6-12 tahun. Terus ada juga tunanetra remaja. Ini terjadi pada saat usia 13-19 tahun. Dan yang terakhir ada tunanetra dewasa. Terjadi pada usia 19 tahun ke atas. Seperti itu. Nah, klasifikasi yang ketiga ini berdasarkan adaptasi pendidikan. Maksudnya di sini klasifikasi tunanetra ini tidak didasarkan pada hasil tes ketajaman tetapi didasarkan pada adaptasi atau penyesuaian pendidikan khusus yang sangat penting dalam membantu mereka belajar atau diperlukan dalam menentukan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kemampuan penglihatannya. Mungkin di sini maksudnya jadi adaptasi ini tuh dilakukannya tuh bukan dari hasil tes, akan tetapi dilakukan atau dilihat dari kegiatan mereka sehari-hari. Jadi dilihat dari keseharian mereka seperti apa gitu. Nah, klasifikasi ini dikemukakan oleh Kirk yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketidakmampuan melihat taraf sedang, taraf berat, dan taraf sangat berat. Seperti itu. Nama saya Reka Bismihani Novrianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran bagi anak tunanetra. Nah, pada dasarnya pembelajaran bagi anak tunanetra sama dengan pembelajaran pada anak pada umumnya. Tetapi di sini ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh guru terhadap siswa yang memiliki ketunanetraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 prinsip yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, ada prinsip pengalaman individual. Yang kedua, ada prinsip pengalaman penginderaan. Yang ketiga, ada prinsip totalitas. Dan yang keempat, ada prinsip aktivitas mandiri atau self-activity. Nah, yang pertama, ada prinsip individual. Di sini, prinsip individual yaitu suatu kondisi yang perlu diperhatikan oleh guru terhadap siswa yang mengalami ketunanetraan. Nah, contohnya ada perbedaan umumnya, terus fisiknya seperti apa, mentalnya, kesehatannya, dan tingkat ketunanetraan anak tersebut. Dan yang kedua ada prinsip pengalaman penginderaan. Nah, di sini siswa membutuhkan pengalaman yang nyata dari apa yang dipelajari. Dengan demikian, guru harus menunjang adanya pengalaman yang langsung bagi siswa tunanetra tersebut. Nah, yang ketiga ada prinsip totalitas. Pembelajaran yang diterapkan hendaknya menggunakan alat indera atau fungsi indera yang masih berfungsi secara baik. Nah, di sini seperti sentuhan, pendengaran, bau, dan rasa. Contohnya, saat menjelaskan tentang hewan yang bernama kucing, bukan hanya kucingnya saja yang harus ada atau wujudnya saja yang ada, tetapi guru harus menjelaskan bagaimana bentuknya, terus ukurannya, sifat permukaannya seperti apa, kehangatannya, suaranya, dan ciri khas kucing tersebut. Dan yang keempat ada prinsip aktivitas mandiri atau self-activity. Nah, di sini dalam proses pembelajaran, guru menjadi fasilitator dan motivator dalam belajar secara aktif dan mandiri. Nah, di sini bukan hanya mendengar dan mencatat. Nah, guru juga harus merasakan dan mengalaminya untuk siswa tersebut. Nah, setelah prinsip-prinsip yang saya jelaskan, sekarang media pembelajaran bagi siswa yang mengalami ketunanetraan. Nah, di sini anak-anak yang mengalami ketunanetraan membutuhkan media khusus yang memanfaatkan indera yang masih berfungsi. Nah, untuk menunjang pembelajarannya. Nah, berikut contoh media pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa yang mengalami ketunanetraan. Yang pertama ada huruf Braille. Di sini huruf Braille digunakan untuk keperluan membaca dan menulis bagi siswa yang mengalami ketunanetraan. Di sini huruf Braille berupa titik-titik yang timbul sesuai dengan huruf. Nah, di sini menggantikan huruf yang biasa menjadi titik-titik yang timbul tersebut. Nah, di sini sebelum siswa belajar tentang
huruf braille tersebut, maka guru harus melatih indera yang digunakan untuk huruf braille tersebut, yaitu indera perabanya harus dilatih terlebih dahulu sehingga siswa dapat mengimbangi saat proses pembelajaran. Yang kedua, ada mesin baca Kurzweil. Nah, di sini suatu buku yang tercetak dengan hasil huruf-huruf dan nanti diubah menjadi dalam bentuk suara. Nah, di sini juga guru perlu melatih indera pendengaran siswa agar lebih tajam dan nanti setelah belajar dengan mesin baca Kurzweil ini, siswa dapat memahaminya. Yang ketiga, ada papan sempoa atau papan hitung dan sempoa. Nah, di sini berfungsi sebagai alat hitung yang dipergunakan untuk siswa yang mengalami ketunanetraan. Nah, di sini juga guru harus melatih siswa dalam indera perabanya agar siswa mampu menggunakan sempoa atau papan hitung tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.